Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari konten saya yang kemarin tentang sebuah power supply variabel yang menggunakan LM317 yang dibooster current dengan transistor tipe NPN. Nah, tapi di video kali ini saya akan coba membooster currentnya dengan menggunakan transistor PNP. Langkah-langkah yang harus saya siapkan adalah untuk menyiapkan pendingin. Ini saya ambilkan dari copotan sebuah power supply, karena heatsink yang kemarin itu sudah saya masukkan ke power supply G++ saya. Jadi bekas power supply seperti ini sangat bermanfaat ya kawan, tentunya dari heatsinknya yang bisa kita ambil, kemudian untuk baut transistornya, juga isolator dari komponen-komponen ini bisa kita manfaatkan kembali. Kemudian saya mencabut diodanya, yang ini akan saya uji cobakan nanti untuk eksperimen akan datang. Sepertinya diodanya bagus, tapi untuk datasetnya belum saya cek. Kemudian saya buka satu persatu dahulu dari transistor dan dioda untuk dari power supply ini. Kalau kita lihat dari heatsink ini, dari bekas power supply komputer ini, pendinginnya bertaji-taji ya kawan, dan bertanduk-tanduk. Ini fungsinya, sirip-sirip itu akan cepat melepas panas ke udara. Nah, itulah dia fungsinya. Jadi kalau untuk power supply dengan ampere yang besar sampai 10 dari 20 ampere, tentunya heatsink ini kekecilan. Ini bisa kita gunakan untuk dari kisaran dari 3 sampai 5 ampere saja. Kemudian untuk LM31-nya ini copotan kembali ya kawan. Jadi saya harus gosok-gosok dan bersihkan. Kemudian ya kita rakit seperti ini. Oke, setelah benar-benar kencang dan dipastikan kuat, sekarang kita lihat skematik kita yang kemarin ya. Ini tidak lepas dari video kita yang kemarin. Tentunya power supply dengan skematik seperti ini adalah langkah pertama ya. Kita harus bisa dulu membuat variabel DC dari LM317. Oke, untuk pin 1 dan pin 2 dari LM317 itu terhubung sebuah resistor senilai 160 ohm. Kali ini saya ulangi kembali ya, agar tidak ada kekeliruan di nantinya. Kemudian untuk potensiometernya itu senilai 5K sampai 10K ya. Kalau saya menggunakan multitron saja, ini akan lebih enak. Kemudian untuk pin satunya, satu terhubung ke kaki 1 dari LM317, dan kaki nomor 2 nya itu akan terhubung ke min dari elko. Oke, terus lanjut ya kawanku. Untuk plus elko, nah ini dia plus elko nya itu terhubung ke kaki 2, sedangkan min elko terhubung ke resistor ke potensiometer yang terhubung terjumper. Oke, demikian ya. Semoga hal ini tidak mempunyai kendala. Langkah seperti ini adalah langkah awalnya terlebih dahulu ya kawan. Kita harus sukses dulu membuat variabel DC itu dari LM317. Itu di pin 3 terdapat input, dan di pin 2 itu adalah output dari DC-nya. Sekarang kita tes terlebih dahulu apakah dia mempunyai tegangan outputnya per variabel. Kita menggunakan input sebesar 16 volt saja. Sekarang kita tes untuk outputnya, apakah LM317 ini bisa bervariabel tegangan outputnya. Maka input tegangan yang harus kita masukkan adalah di pin 3 dari LM317. Kemudian saya mengukurnya dengan multidigital, dan untuk plusnya itu adalah di pin kaki 2 dari LM317. Sedangkan negatifnya tetap di min elko. Sekarang tegangan outputnya sudah berada di 12,6 volt. Oke, jika saya putar ke sebelah kiri, maka tegangan outputnya akan menaik menjadi 14 volt. Oke, sekarang saya putar ke sebelah kanan yang searah jam, itu tegangannya akan turun kawan. Ini menandakan bahwa LM317 sudah sukses tegangannya bervariabel, berubah-ubah sesuai dengan nilai tahanan potensiometer yang ada di kaki pin 1 di adjust itu. Ini langkah pertama yang harus bisa kita pastikan sukses terlebih dahulu.
sebelum kita booster current dia dengan menggunakan transistor PNP. Nah, kebetulan di kota saya transistor tipe 2N955 memang sudah tidak ada, katanya sih diganti dengan tipe yang lain. 1941 itu sama katanya. Jadi saya belilah sepasang itu ya. Ada 2A941 dan transistor tipe NPN-nya juga sepasang. Nanti akan kita eksperimenkan kembali untuk power supply variabel dengan tipe seperti ini. Baik itu menggunakan switching ataupun dengan menggunakan trafo. Sepertinya saya akan membuat part-part dari awal lah, mulai dari langkah-langkah pembuatan trafonya dan sampai ke dioda, elko dan segalanya. Sekarang akan kita tes beban dari LM317 ini, mengapa harus kita booster current. Nah, jadi jawabannya adalah seperti ini. Ketika kita bebani tegangan 12 volt menggunakan lampu pijar, dia tidak mampu kawan. Mentoknya hanya di tegangan sekian. Kalian perhatikan saja multi digital saya. Dia hanya sekitar berada di 3,6an gitulah. Ini kenapa? Karena arus output yang dikeluarkan dari LM317 ini sangat kecil, hanya 1,5 ampere. Biarpun inputnya belasan volt, 20 volt sekalipun, ya dia tetap tidak mau mengangkat karena arusnya itu lebih kecil. Sekarang saya lepas, outputnya kembali menjadi 14 volt. Ketika diberi beban, otomatis drop dia. Apalagi LM317 ini mempunyai proteksi ya, proteksi suhu dan proteksi short circuit. Demikian kawan. Oke, sekarang kita akan coba membooster current dari LM317 ini menggunakan transistor A1941. Kemudian ini adalah rangkaian blok penguat dari LM317 dengan menggunakan transistor A1941. Sedikit sekali kawan, terdapat dua resistor dan satu transistor, itu saja. Langkah yang pertama, kita harus menghubungkan kaki nomor 3 dari LM317 ke kaki basis dari transistor 1941. Inilah langkah pertama ya, untuk kita hubungkan jumper saja seperti itu. Kemudian setelah kita menghubungkan dari pin 3 dari LM317 ke basis, kemudian kita harus mempengaruhi resistor dari emitor transistor ini dengan resistor 0,5 atau di sini saya menggunakan 0,47. Oke, beginilah ya penampakannya setelah saya solder. Kemudian untuk resistor 220 ohm itu terhubung dari basis ke resistor 0,5 ohm tadi. Sekarang coba kita solder saja seperti ini. Ini resistornya 220 ohm. Nilai yang begitu. Oke, jika telah selesai, maka kita akan kembali menghubungkan kolektor 1941 ini ke output dari LM317 di kaki nomor 2-nya. Kemudian langsung kita solder saja seperti ini dari kolektor 1941 menuju kaki output LM317. Jika sudah selesai, saya akan memberikan untuk tegangan inputnya ini dari resistor 220 ohm. Kemudian untuk negatifnya, negatif input tetaplah dari min elko. Kemudian outputnya sekarang sudah di kolektor 1941. Kemudian saya akan mengukur ya, mengukur tegangan input yang akan saya berikan dari super supply saya. Kemudian saya berikan ini inputnya sebesar 16 volt ya tadi ya. Kemudian ini kolektor adalah outputnya dan untuk probe negatif itu terhubung ke min elko. Sekarang kita perhatikan tegangannya sudah berada di 5 volt ya kawan. Sekarang coba saya putar saja. Ya, tegangannya pun turun sampai tetap di 1,2. Oke. Jika saya putar ke sebelah kiri, itu tegangannya akan menaik secara perlahan-lahan. Ini artinya kita telah bisa membooster current dari LM317 menggunakan transistor PNP A1941. Sekarang sudah berapa? Kita perhatikan 12,6 ya. 12,6. Sepertinya tegangannya cukup lumayan stabil lah, tanpa kita beri beban ya. Oke, sekarang kita putar kembali mentoknya di 14,8.
Sebagai catatan tambahan ya kawan, jika tegangan inputnya melebihi dari kapasitas elko ini, maka elko-nya harus kita ganti. Jika tegangan inputnya sebesar 20 lebih volt atau 30 lebih volt, maka elko itu harus kita ganti, kalau tidak meleduk dia. Sekarang kita tes menggunakan beban lampu pijar. Apakah dia masih mentok di 3,7? Sepertinya tidak kawan. Dia berjalan dengan baik ya ketika kita variabel, dan mentoknya di berapa? Di 12,4 volt. Oke, demikianlah kawan ya cara membooster current LM317 menggunakan transistor BNP 1941 ya. Bagaimana cara memparalel dari transistor ini? Ini mungkin akan kita lanjutkan di part 2 saja karena sepertinya sudah terlalu 11 menit lebih kawan. Semoga konten ini bermanfaat untuk Abang Yohanes ya, mungkin ya. Ya, selamat bereksperimen. Inilah dia cara membooster current dengan transistor BNP. Sebarkan virus ini ke teman-teman kalian. Semoga konten ini menjadi konten yang bermanfaat dan menjadi virus yang baik untuk kita semua. Teruslah berkreativitas. Saya George Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.